Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak berspekulasi bahwa Gibran dan Prabowo ya bisa diprediksi pecah kongsi. Lantas bagaimana dengan tanda-tanda Pak Jokowi tidak salami Prabowo? Bisa saja begitu kan ya. Pecah kongsi dan sebagainya. Ini soal isu Prabowo Gibran tak harmonis, TKN Prabowo mengatakan sengaja dihembuskan oleh pihak yang kalah di Pilpres 2024. Padahal ini sudah jelas-jelas di depan mata. Pidato perdananya kemarin tidak ada Gibran. Ya, mereka silaturahmi ke Partai Nasdem tidak ada Gibran. Ya, ini orang-orang kemana Gibran begitu kan? Seharusnya mereka antara Prabowo dan Gibran sama-sama bersatu, mereka datang di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini sengaja mungkin ya Gibran tidak ikut atau apa, tapi yang jelas masyarakat Indonesia sudah ketahuan begitu kan. Bahkan seorang Prabowo katanya, kabarnya begitu kan, tidak mau didekti oleh seorang Jokowi. Mungkin ya agak-agak Jokowi mungkin agak kecewa atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah inilah politik kita, mau pecah kongsi atau apa begitu. Tapi yang jelas ya peran Gibran ini sama dengan peran Kiai Ma'ruf Amin di situ begitu. Tidak ada spesial mungkin ya. Karena tidak ada kesamaan antara presiden dan wakil presiden. Ya kalau Pak Prabowo pinter-pinter di situ ya bisa saja. Mungkin ya Gibran hanya ringan-ringan saja. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi entahlah begitu. Masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan. Apalagi banyak sekali yang mengatakan komentar-komentar dari netizen. Bahkan isu itu dihembuskan oleh pihak yang kalah katanya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Yang menganggap bahwa katanya ada pecah kongsi dan sebagainya. Tapi bagi kami ya silahkan mau pecah kongsi atau apa. Tapi yang jelas ya Pak Prabowo tidak disalami oleh seorang Jokowi. Ini pertanda pecah kongsi atau apa begitu kan. Sehingga Pak Prabowo itu ya lihat toleh kanan kiri begitu tidak disalami begitu. Bahkan ini diprediksi akan renggang. Apalagi kalau sampai benar dilantik. Setelah dilantik Prabowo diprediksi akan lakukan manuver besar. Bisa saja meninggalkan semua gaya kebijakan Jokowi selama ini. Ingat, Prabowo dimenangkan dengan cara sama ya saat 2014-2019 dikalahkan. Artinya kan sudah tahu bagaimana strategi dari seorang Jokowi, kan begitu logikanya. Maka bisa saja ini pecah kongsi begitu kan. Berarti dulu saat kalah juga hembuskan isu itu juga. Ini komentar-komentar dari netizen. Bahkan ya cebong yang sakit hati. Wah ini muncul lagi narasi-narasi seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya siapapun presiden yang lain tolong kembalikan berpakaian rapi ya Pak. Baju dimasukin jangan kayak Pak Jokowi nggak rapi. Ini komentar-komentar netizen ya masalah soal itu begitu kan. Tapi dengan kembali ke yang tadi mau pecah kongsi atau apa. Tapi yang jelas mereka Pak Jokowi tidak hanya tinggal diam mereka. Karena apa? Karena masih di bawah naungan seorang Jokowi hari ini begitu kan. Jangan-jangan yang diskualifikasi itu adalah Prabowo. Karena pada kenyataannya adalah ya diprediksi juga Pak Prabowo begitu kan ya. Dengan umur yang sudah 70 tahun begitu kan walaupun fisiknya masih kuat tapi yang namanya kegiatan atau kegiatan seorang presiden itu kan sangat luar biasa di situ begitu kan. Bisa saja sebagai penggantinya mungkin ya Gibran ya punya fisik yang luar biasa ya bisa saja sebagai pengganti mereka. Tapi yang jelas kita tunggu saja bagaimana ke depan begitu kan ya. Karena kenyataan hari ini begitu melihat dengan masyarakat begitu kan ya. Bisa saja kepentingan dari Jokowi dengan Prabowo itu berbeda, apalagi seorang Gibran. Kan begitu logikanya. Jadi mungkin ya seorang Jokowi bagaimana mereka tetap eksis ya, tetap bertahan menjadi kekuatan ya sampai-sampai ya diajukan oleh menjadi ketua koalisi partai, menjadi berbagai hal padahal bukan ketua umum partai. Kan aneh di situ begitu. Tapi yang jelas ya masyarakat sudah tahu bagaimana seorang Prabowo ya dengan Gibran di situ begitu kan ya sampai-sampai kemarin waktu pidato perdananya jauh mereka. Bahkan ya tim kampanye nasional Prabowo Gibran menepis isu keretakan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran ya Sylvester Matuana
Matutina yang menilai isu ketegangan itu dihembuskan oleh pihak yang kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Lantas bagaimana dengan dulu begitu? Isu tersebut yang menurut kami sengaja dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak yang kalah dalam kontestasi Pilpres 2024, ujar Sylvester. Sylvester mengatakan sampai saat ini hubungan Prabowo Gibran makin baik, solid, dan harmonis ya. Jadi ya mungkin ya satu-satunya masyarakat kan tekstur tubuhnya kan sudah kelihatan seperti itu. Walaupun dibantah berkali-kali apapun tidak ada pecah kongsi. Dari psikologi saja begitu kan ya kita lihat saja nanti. Apakah seorang Jokowi punya kepentingan besar, seorang Prabowo punya kepentingan besar? Saya kira nanti di menteri-menteri seorang Prabowo pastinya ya bukan orang-orang Jokowi, bisa saja orang-orang Jokowi pasti marah di situ begitu. Kalau seorang Prabowo tidak mengambil ya orang-orang Jokowi, ya kita lihat saja nanti. Peran dari seorang Gibran kan hanya menerima apa adanya begitu kan, seperti yang dilakukan Kiai Ma'ruf Amin. Perannya di situ hanya kecil begitu kan ya, tidak setara di situ. Akibatnya ya dikunci mereka. Kalau Prabowo meniru strategi Jokowi, maka ya akan dikunci juga seorang Gibran begitu kan. Dia kan masih muda, mentalitas kepada milenial masih laku begitu kan ya. Terus kepada yang lain juga laku sebenarnya karena masih muda. Ya ini yang mesti hati-hati. Jangan-jangan ya persaingan nanti di 2029 antara Prabowo dan Gibran. Kalau mengaca pada analisis yang disampaikan oleh Kodari di situ begitu kan. Kodari begitu ya. Jadi saya kira inilah politik kita, candaria, santai dan sebagainya. Menurut saya pribadi biasa saja acuannya ya pecah kongsi atau apa begitu. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.